Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi, sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Lalu, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan menu sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, serta memperhatikan prinsip gizi seimbang. Nah, prinsip gizi seimbang ini terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Pilar yang pertama adalah mengonsumsi aneka ragam pangan. Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya kecuali air susu ibu. Yang dimaksudkan beraneka ragam dalam prinsip ini selain keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Pilar yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah penyakit infeksi, yang mana penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung, terutama anak-anak. Seseorang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke tubuh menjadi berkurang. Pilar yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Pilar yang keempat adalah memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan normal, dan apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Selanjutnya ada 10 pesan gizi seimbang yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dapat diterapkan agar tercipta pola hidup yang sehat. Yang pertama adalah syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan baca label pada kemasan makanan. Yang kesembilan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang kesepuluh, berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Pada pedoman gizi seimbang juga memuat seberapa banyak makanan yang perlu kita makan setiap kali makan. Pedoman dalam sekali makan yang dianjurkan adalah sesuai dengan isi piringku. Isi piringku ini terbagi menjadi 4, terdiri dari makanan pokok sebagai sumber karbohidrat sebanyak 1/3 piring, dapat berupa nasi, roti, mie, umbi-umbian, dan lain-lain. Lalu lauk pauk sebagai sumber protein sebanyak 1/6 piring, dapat berupa protein hewani yaitu daging ayam, telur, ikan, serta protein nabati yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lalu sayuran sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat sebanyak 1/3 piring, dapat berupa terong, wortel, bayam, kangkung, brokoli, dan lain-lain. Lalu buah-buahan sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat sebanyak 1/6 piring, dapat berupa pisang, melon, semangka, jeruk, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula 3 pedoman lainnya, yaitu yang pertama, minum air 8 gelas per hari. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir.
Dan yang terakhir, batasi gula, garam, dan minyak, yaitu 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak atau lemak.